Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan stambuk M1B11901 dari kelas Ilmu Lingkungan B. Langsung saja, di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Toksikologi Lingkungan. Adapun latar belakangnya yaitu sejarah mencatat pada awal revolusi pertanian telah menggunakan berbagai jenis bahan kimia yang begitu saja dibuang ke lingkungan. Demikian juga limbah industri yang pada awalnya dibuang tanpa melalui proses pengolahan ke lingkungan merupakan penyebab cepatnya menurunnya kualitas lingkungan. Rachel Carson sekitar tahun 1962 menerbitkan buku yang berjudul Silent Spring dalam pemakaian pestisida yang berlebihan, sehingga di kemudian hari keadaan tersebut akan dapat meracuni manusia. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua sifat alaminya lingkungan, yang ketiga persistensi zat kimia di lingkungan, yang keempat proses biokumulasi, yang kelima pencemaran udara, yang keenam sulfur dioksida dan hujan asam, yang ketujuh polusi udara dan kesehatan, dan yang kedelapan pestisida. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pencemaran lingkungan, yang kedua untuk mengetahui sifat alaminya lingkungan, yang ketiga untuk mengetahui persistensi zat kimia di lingkungan, yang keempat untuk mengetahui proses biokumulasi, yang kelima untuk mengetahui pencemaran udara, yang keenam untuk mengetahui sulfur dioksida dan hujan asam, yang ketujuh untuk mengetahui polusi udara dan kesehatan, dan yang kedelapan untuk mengetahui pestisida. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensi mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi udara, gas buang mesin-mesin industri, dan kendaraan bermotor. Poin ketiga yaitu persistensi zat kimia di lingkungan. Persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan, baik tanah, air, dan udara, sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Adapun degradasi abiotik yaitu terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air hidrolisis. Yang kedua, degradasi biotik ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dan mikroorganisme. Poin keempat yaitu proses biokumulasi. Biokumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan, abiotik seperti air, udara, tanah, maupun melalui rantai makanan. Yang kelima yaitu pencemar udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Yang keenam yaitu sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan
uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfat. Poin ketujuh yaitu polusi udara dan kesehatan. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan, dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama efek jangka pendek atau terhadap saluran pernapasan, yang kedua efek jangka panjang atau konkret terhadap saluran pernapasan, yang ketiga kanker paru-paru, dan yang keempat efek terhadap bukan saluran pernafasan. Poin yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga, insektisida, tumbuh-tumbuhan, herbisida, jamur dan lumut, fungisida, tikus besar dan kecil, rodentisida, kutu, akarisida, bakteri, bakterisida, burung, afisida, cacing gelang, nematisida, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh. Adapun kesimpulannya yaitu toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksin di lingkungan serta transfer zat kimia tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain di alam ini. Baik, mungkin